Assalamualaikum. Apakah benar ini dengan Ibu Dwi? Ya Bu, saya Anissa dari petugas marketing Bank Muamalat Indonesia. Saat ini saya sudah berada di sekitaran komplek Ibu. Untuk alamat tepatnya, Ibu berada di blok berapa ya Bu? Oh iya, baik Bu. Sekarang saya ke situ ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bu, selamat datang ya di rumah saya. Iya, Ibu. Kenalin. Silakan yuk masuk Bu. Iya, Di dalam Ibu. aja. Bu, kasih ya jauh-jauh ya datang ke sini. Silakan Bu, diminum dulu. Ya Ibu, terima kasih atas tawarannya. Bu, kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Iya, alhamdulillah saya juga baik. Namun kemarin maaf ya, Ibu cancel dulu jadwalnya soalnya Ibu kemarin habis itu dari luar kota banyak kerjaan. Oh iya Ibu, tidak apa-apa. Alhamdulillah ya hari ini kita dipertemukan gitu ya. Oh ya Bu, Ibu kan sebagai direktur di PT ABS, bagaimana perkembangan perusahaan saat ini? Alhamdulillah sih perusahaan saya saat ini sekarang lagi bertambah naik ya. Alhamdulillah ada ya Bu, kalau Ya. misalkan perusahaan tetap baik-baik saja gitu ya, tidak mengalami penurunan sedikit pun. Iya, alhamdulillah sih. Namanya juga ya bisnis gitu, pasti ada turun naiknya. Tapi saat ini sedang lagi naik-naiknya sih. Stabil gitu ya Bu. Iya. Jadi begini Bu, mengenai perbincangan yang telah kita obrolkan melalui pesan WhatsApp kemarin, Ya. di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai produk Bank Muamalat Indonesia. Apakah Ibu bersedia? Iya, silakan. Baik. Jadi begini ya Bu, sebentar. Sebelumnya Ibu telah mengetahui mengenai profil Bank Muamalat Indonesia? Udah sih, cuman baru sebagian besar Oh aja. ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bu. Sebentar. Jadi PT Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia mulai pada tanggal 1 November tahun 1991. Nah, pendirian Bank Muamalat Indonesia ini digagas oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI ya Bu. Nah, sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi untuk mengeluarkan produk-produk bank syariah. Nah, seperti asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan muamalat, dan lainnya. Saya juga akan memberitahu Ibu mengenai visi dan misi Bank Muamalat Indonesia, di mana visi Bank Muamalat Indonesia yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Nah, untuk misinya yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Jadi sangat cocok kalau misalkan beberapa perusahaan bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Oh gitu ya Bu, kalau untuk produk dan layanannya seperti apa ya? Baik, akan saya jelaskan ya. Untuk produk dan layanan yang tersedia di Bank Muamalat Indonesia yaitu ada tabungan, ada giro, kemudian ada muamalat prioritas, ada deposito, kartu SHAREE debit, kemudian ada pembiayaan, kemudian ada investasi. Kira-kira apa yang menarik perhatian Ibu? Sepertinya deposito aja ya kayaknya ya. Baik, akan saya jelaskan mengenai deposito. Deposito IB Hijrah ini merupakan deposito syariah dalam mata uang rupiah dan juga US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Nah, untuk syarat dan ketentuan dalam pembukaan
pembukaan rekeningnya. Di sini terdapat dua kategori, yaitu ada untuk perorangan dan ada untuk non perorangan. Untuk yang perorangan, persyaratannya yaitu satu, dengan mengisi formulir pembukaan rekening. Kemudian yang kedua, melampirkan fotokopi sebagai identitas diri, seperti kalau untuk WNI itu KTP atau SIM. Kemudian untuk WNA itu bisa memakai paspor dan surat referensi. Nah, yang ketiga ini melampirkan NPWP atau surat pernyataan terkait WNI atau fax registration. Nah, untuk yang non perorangan, untuk perusahaan gitu ya Bu, ini yang pertama syaratnya mengisi formulir pembukaan rekening. Yang kedua melampirkan berkas seperti NPWP, akta pendirian perusahaan, kemudian izin usaha yaitu seperti TOP dan SIUP bagi badan usaha, kemudian ada surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening, kemudian ada bukti identitas penerima dan pemberi kuasa. Jadi kalau misalkan perusahaan Ibu berminat untuk mengambil produk produk deposito dari Bank Muamalat Indonesia, Ibu dapat memenuhi persyaratan yang non perorangan. Untuk akadnya sama dengan bank lain, akad mudharabah. Oh iya Bu, sama. Bank Muamalat Indonesia ini untuk produk yang deposito menggunakan akad mudharabah, yakni dengan nisbah bagi hasil hingga 75% Bu. Nah, Ibu bisa lihat di sini, dalam deposito syariah, simpanan nasabah berupa investasi tersebut hanya bisa ditarik di waktu tertentu saja. Jadi Ibu tidak bisa semena-mena, misalkan hari ini saya tiba-tiba mau menarik uang yang telah Ibu depositkan. Nah, itu tidak bisa ya Bu. Jadi di awal akad itu sudah ditentukan kapan Ibu bisa menarik dan ya gitu. Ibu, saya lagi bingung, yang kemarin saya juga udah rencananya mau investasi gitu ke Bank X. Kemarin sih udah sempat ngobrol juga gitu. Jadi Ibu selain ke bank ini Ibu juga udah ngobrol-ngobrol ke Bank X. Ya gitu. Jadi gini ya Bu, menurut beberapa nasabah yang sudah berpengalaman bekerja sama dengan Bank Muamalat, Bank Muamalat ini memiliki kelebihan, namanya juga investasi, pastinya kan yang diharapkan tuh keuntungan yang maksimal. Nah, di sini keuntungan yang didapatkan setiap nasabah dalam muamalah deposito mudharabah ini, yaitu yang pertama, yang tentunya menguntungkan karena bagi hasil yang didapatkan itu ditentukan secara optimal gitu ya Bu. Kemudian Ibu juga pendiri perusahaan akan mendapatkan ketenangan hati karena dana yang diinvestasikan akan dikelola secara syariah. Jadi tidak membebankan bunga seperti bank konvensional ya Bu. Nah, selain itu waktu yang fleksibel karena nasabah yang mendepositkan dananya dapat memilih sendiri jangka waktu depositnya. Jadi jangka waktunya itu mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun juga itu boleh. Jadi tergantung keinginan sendiri. Selain itu, sebagai jaminan, nasabah juga dapat menggunakan muamalat deposito mudharabah ini sebagai jaminan pembiayaan saat dibutuhkan gitu. Selain itu, Bank Muamalat juga memiliki produk deposito yang dilengkapi dengan asuransi jiwa, yaitu produk Muamalat Deposito Full Invest. Ibu dapat melihatnya di sini. Muamalat Deposito Full Invest ini merupakan produk investasi dalam mata uang rupiah atau US dollar yang berjangka antara 6 bulan hingga 12 bulan atau 1 tahun ya Bu. Nah, dilengkapi juga dengan asuransi jiwa. Nah, keunggulan di sini bebas biaya premi, bebas biaya administrasi, manfaat untuk ahli waris yang meninggal dunia akibat kecelakaan berupa santunan minimal senilai 5 juta dan maksimal 50 juta rupiah. Kemudian bagi hasil bisa diakumulasikan ke rekening deposito nasabah dan bagi hasil juga bisa ditransfer ke rekening yang ada di bank lain.
Jadi begitu Bu. Berbeda kan dengan bank lainnya gitu ya. Untuk nisbahnya itu sama atau sesuai dengan dana yang didepositkan? Baik, mengenai besaran nisbah bagi hasil dalam deposito itu sesuai dengan dana yang diinvestasikan. Nah, jika Ibu atau perusahaan Ibu mendepositkan dana sebesar 100 juta, nah besaran nisbahnya itu yaitu 75% Bu, itu. Tapi iya juga ya, setelah saya pikir-pikir juga dibandingin sama bank-bank lain, mungkin ini terdapat banyak untungnya juga ya untuk saya. Iya. Jadi bagaimana, apakah Ibu sudah tertarik dengan produk deposit yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia? Oh iya, insya Allah ya, saya juga akan bekerja sama untuk itu. Ya, alhamdulillah. Mungkin Baik, kalau begitu Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jamuannya. Saya izin pamit karena saya juga harus mengunjungi klien saya yang lainnya lagi. oh, masih gitu. ada ya habis Ada, ini? kebetulan sama kok di komplek ini, cuman nggak tahu blok berapa ya Bu, belum saya cari tahu lagi. Oh begitu. Iya. Sebentar ya Bu, izinkan saya untuk beres-beres Oh dulu. iya, tidak apa-apa, santai saja. Apakah Ibu ada kegiatan lagi hari ini? Iya, mungkin nanti habis sholat zuhur deh saya mau keluar dulu. Oh iya, baik Ibu, terima kasih kalau begitu, Iya, izin sama-sama. pamit. Terima kasih ya Bu. Ya, mohon maaf Ibu kalau misalkan saya ada kesalahan dalam pengucapan atau apapun Iya, itu. nggak apa-apa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai jumpa di lain hari ya Bu. Iya Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.